Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Amelia, NIM 1917101156 dari 3 BKID. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Nah, sebelum mengenal komunikasi antar budaya, lebih baik kita mengenal apa itu komunikasi dan apa itu budaya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, gagasan, perasaan yang tidak hanya dilakukan melalui lisan, tulisan, tapi juga dilakukan atau disampaikan dengan gaya, penampilan, atau hal-hal lain yang ada di sekitar kita untuk memperjelas makna. Nah, untuk budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya budi dan akal. Berbudaya berarti memiliki budaya. Untuk komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan berbeda latar belakang budayanya. Jadi penyampaian pesan, penyampaian gagasan, penyampaian perasaan dengan seseorang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda dengan kita gitu. Jadi berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda kebudayaannya dengan kita, mau itu bahasa, suku, ras, etnik, adat, istiadat, dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk komunikasi antar budaya saya mengambil contoh misalnya suku Sunda dan suku Jawa. Nah, di sini kan perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi bahasanya itu campuran. Ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Sunda. Mereka pun berkomunikasinya menggunakan bahasa masing-masing. Ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, tapi di sini nih uniknya, mereka bisa paham apa yang mereka bicarakan satu sama lain, tapi untuk berbicaranya mereka memang cukup kesulitan. Nah, pastikan terjadi beberapa kesalahpahaman saat melakukan komunikasi gitu kan. Kan ini berbeda bahasa gitu kan, berbeda suku juga. Jadi pastinya ada satu kalimat yang sama gitu, tapi maknanya berbeda. Nah, seperti halnya video berikut ini. Ternyata ada beberapa kata dalam bahasa Sunda yang juga ada dalam bahasa Jawa tetapi mempunyai makna yang berbeda. Lebih simpelnya, satu kata beda makna. Nah, apabila orang Sunda ngobrol dengan orang Jawa, pasti ada aja yang salah paham. Contoh kata, urang. Dalam bahasa Sunda, urang itu artinya saya. Sedangkan dalam bahasa Jawa, urang itu artinya udang. Tekan di, urang mah tos meuli pulsa di konter. Emangnya urang iso tuku pulsa? Ambekan. Dalam bahasa Sunda, ambekan itu artinya marah, marahan. Sedangkan dalam bahasa Jawa, ambekan itu artinya bernafas. Kunaon? Hih, ambekan. Yo lah jenenge menungso makhluk hidup, yo kudu ambekan. Hih, ambekan. Piye lah nek ora ambekan ge mati. Dalam bahasa Sunda, kodok itu artinya merogoh. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kodok itu artinya katak. Pang nyokotkeun duit di pesak calana, duit. Nya, eta tuh di pesak calana tinggal di kodok wen. Kodok. Dia no kodok. Sampean. Dalam bahasa Sunda, sampean itu artinya kaki. Sedangkan dalam bahasa Jawa, sampean itu artinya kamu. Aduh. Kena apa? Nyeri sampean? Nyeri? Gak, aku gak nyeri. Iya, nyeri sampean. Lah yo, aku gak nyeri, sehat. Atos. Dalam bahasa Sunda, atos itu artinya sudah. Sedangkan dalam bahasa Jawa, atos itu artinya keras. Orang gak boleh gawe atos. Atos. Iya, iki uatos rasa metu. Nah, kan itu adalah beberapa satu kata atau satu kalimat yang bilang pengucapannya sama, bahasanya sama, tapi untuk maknanya berbeda-beda. Nah, untuk bagaimana sih cara tidak salah paham dalam komunikasi yang berbeda bahasa? Nah, yang pertama caranya adalah dengan melihat intonasi dan mimik wajah. Nah, dan mimik wajah seseorang gitu ya. Terus kita juga harus tahu latar belakang kebudayaannya itu seperti apa gitu. Jadi kalau mimik wajahnya ngereng, terus intonasinya tinggi, terus kamu tanya, kamu dari mana?
dia berasal dari mana gitu, kamu berasal dari mana. Terus dari daerah yang memang menggunakan intonasi yang tinggi gitu. Nah, kalian itu harus juga bisa memahami ciri khas dari suatu logat bahasa daerah gitu ya. Lalu yang kedua, jika memang nggak paham banget gitu ya, kamu tanya artinya itu apa. Jangan dulu ngegas gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu itu tuh, kita harus tanya, minimal tanya itu tuh artinya apa sih gitu ya. Kalau di aku kan artinya ini dijelasin gitu ya. Jadi jangan langsung kok kamu gitu sih gitu kan, kita nggak tahu dia itu maksudnya kayak apa, karena kan di bahasanya sendiri ada bahasa sendirinya gitu. Misalnya kan tadi ada atos gitu kan, atos itu kan kalau di Sunda itu udah, kalau di Jawa itu kan keras gitu kan. Jadi kalau apa ya, intinya mah nggak ada yang ngalah buat tanya gitu, buat cari tahu itu artinya apa di setiap daerah, pasti akan muncul kesalahpahaman. Terus yang ketiga yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia kan bahasa persatuan, bahasa nasional. Jadi pasti kebanyakan orang di Indonesia itu paham dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk menyikapi kesalahpahaman, nah kita berkomunikasinya dengan bahasa Indonesia aja ya, bilang ke dia itu misalnya teh, aku nggak paham bahasa Jawa banget nih, kamu bilangnya bahasa Indonesia aja ke aku gitu ya. Jadi kita kasih pengertian, kasih pemahaman kepada dia bahwa kita nggak paham bahasa kamu. Jadi untuk meminimalisir kesalahpahaman, kita menggunakan bahasa Indonesia saja ya buat komunikasinya gitu. Nah, itu adalah komunikasi antar budaya dan penyelesaian kesalahpahaman yang pasti sering terjadi di antara seseorang yang berbeda gitu ya. Ini dilihat dari berbeda bahasanya ya. Jadi kalau untuk perbedaan agama, perbedaan pendidikan, kelas sosial atau apapun itu, intinya kita harus saling menghargai gitu ya. Harus saling menghargai gitu aja sih. Nah, itu adalah komunikasi antar budaya. Jadi, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Di antaranya yaitu berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda bangsa mungkin ya gitu. Nah, ini mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.